Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina Wahyu Utami, NIM 4011843. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka, mata kuliah metodologi penelitian. Nah, 3 konsep berkait. Pembahasan kita mengenai yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga kerangka konseptual. Yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan merupakan penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, mengenai latar belakang, ruang lingkup, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Yang kedua ialah elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang dikaji atau riset terdahulu. Yang ketiga merupakan gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Jadi pendahuluan itu melingkupi semuanya, jadi dijelaskan di awal, seperti itu. Yang selanjutnya ialah manfaat studi pendahuluan menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto. Yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang ketiga, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Yang keempat, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan dan memanfaatkan hasil. Pembahasan selanjutnya ialah kajian pustaka. Diuraikan konsep-konsep, pengertian, penjelasan, jenis-jenis, faktor-faktor, dimensi, indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung. Di samping hasil teori, dalil, dalam bagian ini juga berisi hasil kajian empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk disintesiskan dengan teori yang ada. Nah, ini mengapa perlu dilakukannya kajian pustaka? Antara lain, penelitian dapat dipandang sebagai muara dari berbagai pengetahuan. Yang kedua, secara teoritik, orang yang pengetahuannya masih dangkal, mustahil kiranya dapat melakukan penelitian dengan baik. Yang ketiga, agar dapat melakukan penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai sekurang-kurangnya 2 hal, yaitu bidang yang diteliti dan langkah-langkah melakukan penelitian. Manfaat dari tinjauan pustaka. Peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang akan dipilih dan dipecahkan benar-benar belum diteliti oleh orang lain. Yang kedua, dengan mengadakan kajian literatur, peneliti dapat mengetahui masalah yang mungkin lebih menarik untuk dipecahkan. Yang ketiga, dengan mengetahui banyak hal, peneliti akan mudah dalam menyelesaikan penelitian. Yang keempat, menjadikan kedudukan peneliti dalam kegiatannya menjadi semakin siap karena telah menggunakan aturan akademik yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga ialah pembahasan kerangka konseptual. Merupakan suatu hubungan atau kaitannya antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan secara detail tentang suatu topik yang akan dibahas. Penjelasan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Nah, berikut ialah contoh kerangka konseptual, yaitu judul Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya, kaitannya antara agama dan perilaku ekonomi, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Seperti itu. Yang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.